Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sekarang ini, saya akan menjelaskan tentang modul 8 yang dimana modul 8 subbagian 1 mengenai pengurutan array. Sebelum kita masuk pada program, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengurutan array. Para data atau nilai yang terdapat pada elemen array dapat diurutkan atau sorting. Metode pengurutan dapat dilakukan dengan cara naik atau increasing atau menurun descending. Salah satu keunggulan pengurutan data dengan menggunakan array adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses pencarian data. Untuk lebih jelasnya, kita akan membuat pada listing programnya terlebih dahulu. Di sini, pada listing programnya, saya akan mengetikkan include iostream dan import juga library-nya. Sini kan saya buat using namespace untuk import library standar. Sini saya akan buat main fungsi utamanya, mana saya akan diberikan variable a, di mana a ini parameternya 7, dan sini saya buat variable integer j, di mana j, k, c, t, temp. Di sini saya akan keluarkan outputnya, di mana keluarkan output masukkan nilai pada elemen array. Di sini saya gunakan program for, di mana variable c ini apabila sama dengan kosong, maka variable c ini kecil daripada 7, maka c ini increment. Sini kan saya keluarkan cout untuk keluarannya, di mana variable a akan memanggil sini a akan memanggil data dari variable c. Sini saya gunakan cin untuk input datanya ke data variable a yang mana pada indeksnya variable c. Di sini saya keluarkan juga outputnya. Sini saya ambil data, kita punya data nilai elemen array sebelum ya diurutkan. Saya gunakan nl untuk spasi ke bawahnya. Saya di sini akan mengurutkan metode maksimumnya ke minimum. Sini saya juga kasihkan variable bertipe integer dengan nama variabelnya jmax dan u yang nilai datanya 6. Sini kan saya menggunakan program for, di mana c apabila nilainya kosong, maka j kecil daripada 6 dan j increment. Sini saya akan kasihkan nampilin data checkmarks-nya sama dengan kosong. Saya akan menggunakan program for lagi, di mana saya akan memberikan data variabel k yang nilainya 1, maka variabel k apabila lebih kecil atau sama dengan u, variabel u, maka variabel k increment. Di sini saya menggunakan if untuk perbandingannya, di mana saya akan membandingkan data variabel k dengan parameter variabel a dengan parameternya k, indeksnya k. Apabila lebih besar daripada variabel a dengan indeksnya jmax, saya akan bandingkan datanya. Sini yang keluar jmax sama dengan k. Sini saya akan ambil data variabel temp. Apabila variabel temp ini sama dengan variabel a yang indeksnya u, maka variabel a dengan indeksnya u ini sama dengan a jmax yang indeksnya jmax. Sini variabel a yang indeksnya jmax sama dengan temp, dimana temp ini akan decrement u, variabel u akan decrement. Sini akan saya gunakan keluaran outputnya juga menggunakan cout, dimana saya akan nampilin data sini nilai elemen setelah diurutkan. Gunakan L untuk spasi ke bawah, dimana saya menggunakan ulang for, dimana for ini saya ambil data variabel c yang apabila variabel c ini bernilai kosong, maka variabel c ini apabila lebih kecil daripada 7, maka c ini increment tambah dengan 1. Sini saya gunakan cout untuk keluaran datanya, dimana saya akan memanggil a indeksnya variabel c. Sini saya akan ambil data a dengan indeks variabel c.
Dan sini akan menggunakan sistem pause untuk sistem jadinya, dan saya akan buat juga return kosong untuk mengakhiri proses dari fungsi utamanya. Hanya itu dari pengurutan array yang telah saya buat. Sekarang kita coba untuk menjalankan tentang tutorial mengenai pengurutan array dengan cara mengklik pada start debugging atau pada keyboard tombol F5. Sini saya coba masuki internet 3, 4, 3, 2, 1, 2, 4, 5, 4. Sini sini kamu melakukan perutan di mana tadinya awalnya indeksnya kosong, ini 3, 4, 5 kan awalnya jelas, di mana indeksnya harusnya ini urutan dari nilai 1, 2, 3, 3, 4, 2, 4, dan 5, 4. Berarti penghentian perutan nilainya harus dari kecil ke yang besar. Itu maksud dari aplikasi tentang perutan nilai yang telah saya buat. Hanya itu tutorial mengenai pengurutan nilai array yang saya buat, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyaksikan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya pada tutorial selanjutnya pada modul 8 sebagian 2 mengenai array 2 dimensi. Sini kan kita mencoba untuk pembuatan aplikasi penyumbulan matrik Odoo 32. Sebelum kita masuk pada pembuatan aplikasi penyumbulan matriknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai array 2 dimensi atau array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang terdiri dari beberapa subscript array. Array 2 dimensi akan mempunyai 2 subscript array, sedangkan array 3 dimensi akan mempunyai 3 subscript array, atau seterusnya. Array multidimensi sering digunakan untuk melakukan proses perhitungan dengan menggunakan matriks. Sini saya akan menjelaskan pembuatan array 2 dimensi menggunakan aplikasi penjumlahan matrik Odoo 3x2. Langsung saja kita masuk pada listing programnya. Sini saya akan ketikkan include IOStream. Ketikkan IOStream dengan space-nya. Untuk lebih standarnya, di sini saya akan buat int mainnya untuk fungsi utama dari pemrograman C. Sini saya ketikkan juga type def int metric dengan parameter dengan indeksnya 3 dan 2. Sini saya gunakan 32, nah kita menggunakan array 2 dimensi dan 2 indeks yang kita gunakan. Sini saya buatkan matrik, di mana variabel matrik yang berepeater ini akan membuat juga data yang bernama A, B, dan C. Sini saya akan relasikan variabel integer dengan nama variabelnya C, J, dan K. Sini saya akan membuat nilai elemennya, elemen A, mana saya membuat cout untuk keluarannya. Ini akan menampilkan data matrik A. Sini gunakan program for, di mana variabel J yang bernilai kosong, maka variabel J ini akan kecil daripada 3. Maka variabel ini lakukan increment. Sini saya akan menggunakan program for lagi. Saya akan memanggil data variabel K yang sama dengan kosong, maka variabel K akan kecil daripada 2. Sini saya akan increment juga. Sini saya akan ambil datanya, kasih out data variabel A dengan parameternya J dan parameternya variabel K. Akan saya inputkan pada variabel A dengan parameternya J dan K. Sini saya akan keluarkan juga cout untuk keluarannya NL. Itu spasi di bawah. Sini saya akan coba membuat nilai elemen dari variabel B. Ini saya buat juga tampilan terlebih dahulu. Matrik B, artinya sini saya ulang lagi berulang for, di mana saya akan memanggil data variabel J
yang bernilai kosong, dan jika variabel y ini kecil daripada 3, maka variabel y ini akan di-increment. Dan berulang for lagi, saya mengambil data variabel k yang bernilai kosong. Jika variabel k ini kecil daripada 2, saya akan melakukan increment juga pada variabel k ini. Di sini saya akan tampil outputnya, mana saya akan nampilkan data variabel c yang variabel b yang parameternya variabel c, indeknya variabel c, dan indeknya variabel k. Di sini yang melakukan cheat in untuk insertnya ke dalam variabel b dengan indeknya j dan indeknya k. Dan saya buat untuk akhirnya di sini saya akan buat proses penjumlahannya antara variabel a dan variabel b. Di sini saya membuat perulangan terlebih dahulu, ulang for, di mana saya akan deklarasikan variabel j yang nilainya kosong, dan apabila variabel j ini kecil daripada 3, maka variabel j ini akan increment. Di sini saya membuat juga berulang for, di mana saya akan memanggil data variabel k dengan nilai datanya kosong, dan apabila variabel k ini kecil daripada 2, maka variabel k ini increment. Di sini saya akan ambil data variabel c, di mana indeksnya variabel j dan variabel k sama dengan variabel a dengan indeksnya variabel j dan k ditambah dengan variabel b dengan indeksnya variabel j dan k. Di sini saya akan menampilkan data hasil penjumlahannya. Di sini saya buat tampilan outputnya yang menggunakan cout hasil penjumlahan matrik. Ini saya ulang lagi penampilan hasilnya. Saya akan memanggil data variabel j yang nilainya 0, dan variabel j ini apabila dikecil terdapat, jika akan variabel ini akan increment sendiri. Di sini akan saya buat juga perulangan for, yang dimana variabel k ini kecil daripada 0 dan variabel k ini lebih kecil daripada 2, maka variabel k ini increment. Di sini saya cout untuk katanya. Saya akan menampilkan data dari variabel c yang parameternya, yang indeksnya variabel j dan k. Langsung saya membuat slot untuk yang spasi bawah. Ini kita buat juga, saya ketikkan sistem pause untuk sistem jedanya, dan return kosong untuk mengakhiri proses pada fungsi utamanya. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat aplikasi penjumlahan matrik ordo 32, saya akan mencoba untuk menjalankan program yang sudah saya buat dengan cara mengklik pada bagian toolbar start debugging, atau tekan pada tombol keyboardnya pada bagian tombol F5. Di sini ada kita bisa dilakukan untuk inputkan nilai matrik A, dimana saya akan inputkan nilai matrik A nya 1, indeks 1, indeks A1, indeks 2, 5, dan 2A. Di sini kita lakukan input dari indeks B, indeks 1, dan juga inilah hasil dari jumlahnya, yang hasilnya pada indeks variabel C, jumlah dari matrik. Sini saya akan nampilin data yang awalnya saya inputkan matrik A, dan matrik B akan ditambahkan sehingga hasilnya matrik C. Pada variabel C yang dimana hasilnya akan jumlah 2, 4, 6, 46, 17, dan 5. Yaitu tutorial mengenai aplikasi penjumlahan matrik ordo 3 F2. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyaksikan. Saya akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya pada tutorial selanjutnya pada modul 8 subbagian 3. Pada modul 8 subbagian 3 ini, nilai array 2 dimensi sama pada modul 8 subbagian 2. Soalnya, saya akan membuat aplikasi penjumlahan metrik ordo 2x4. Langsung saja pada listing programnya. Karena pada subbagian 2 saya sudah menjelaskan tentang array 2 dimensi. Sini, langsung saja kita masuk pada listingnya. Coba tekan include lagi iostream using namespace-nya std, dan saya buat fungsi utamanya in the main. Ini saya akan buat keluarannya dulu. Terlebih dahulu saya akan nampilkan nama saya. Ini sebuah keluarannya, outputnya cout, dan nomor register saya. Ini saya akan buat variabel integer dengan nama variabel integernya a yang indeksnya 2 dan 4. Saya akan isi datanya, di mana saya akan isi data variabel a dengan nilai indeks 2 dan 4 ini nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 8. Sini saya akan buat juga variabel bertipe integer, mana saya akan dihasilkan variabel i dan j. Sini saya buat cout lagi. Saya akan nampilkan aplikasi matriknya ordo 2x4. Sini saya buat perulangan for, di mana saya akan dihasilkan variabel i. Apabila variabel ini bernilai kosong, maka variabel i kecil daripada 2, dan variabel i ini akan increment, atau variabel i ini akan ditambah dengan 1. Sini saya akan dihasilkan juga variabel j yang nilai datanya kosong, dan apabila variabel ini lebih besar, lebih kecil daripada 4, maka variabel j ini akan increment lagi. Sini saya akan menggunakan hasilnya, cout-nya. Saya akan nampilin data dari variabel a dengan indeksnya variabel i dan variabel j. Sini akan saya tampilkan data a, indeks i dan j. Sini saya akan keluarkan juga untuk akhirannya. Menggunakan l. Di sini saya akan ketikkan sistem pause-nya, sistem jedanya, dan return kosong untuk mengakhiri proses pada fungsi utamanya. Setelah pembuatan aplikasi penjumlahan matrik ordo 2x4 ini selesai, saya akan mencoba untuk menjalankan aplikasi yang telah saya buat dengan cara mengklik pada toolbar di atas pada start debugging, atau kita tekan pada tombol keyboard pada tombol keyboard F5. Kita coba jalankan programnya. Nah, inilah tampilan yang tadi sudah saya buat, di mana saya dikelaskan matrik A yang mana indeks 0, 0, dan 01, nilai 1, dan sampai matrik A dengan indeks 1 dan indeks kedua, indeks 3 dengan nilai 8. Sini saya menggunakan matrik ordo 24. Banyak tampilannya di sini matrik 2 dan indeksnya 2, indeks sampai 4, matriknya 2. Hasil yang telah dari tampilannya, saya akan ambil data 1, 2, 3, 4, sampai 8. Nah, ini itu yang dapat saya berikan tutorial mengenai array 2 dimensi pada aplikasi penjumlahan matrik ordo 2x4. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyaksikan. Saya akhiri dengan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.